wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami kisah yang penuh pelajaran dan makna mendalam. Kisah 11 istri Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hidup Rasulullah, ada banyak wanita mulia yang membersamai perjuangannya. Mereka bukan hanya sekadar istri, tapi penjaga wahyu, pendamping risalah, dan guru bagi umat ini. Setiap dari mereka memiliki kisah. Kisah tentang cinta, pengorbanan, dan keimanan yang tak tergoyahkan. Dalam serial ini, kita akan menyusuri satu persatu kisah Ummahatul Mukminin, istri-istri Nabi yang menjadi cahaya bagi umat Islam. Dan hari ini, kita mulai dari wanita pertama, wanita yang tak pernah tergantikan di hati Nabi, wanita yang seluruh hartanya ia serahkan untuk dakwah, wanita pertama yang menyambut Islam, dialah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid, cinta pertama Nabi, wanita surga yang tak tergantikan. Namaku Muhammad. Sebelum wahyu turun, sebelum langit membuka rahasianya kepadaku, aku hanyalah seorang pemuda sederhana yang membawa dagangan. Wanita mulia bernama Khadijah. Dia bukan wanita biasa. Dia janda, tapi kehormatan dan kecerdasannya membuat para pembesar Quraisy menunduk. Dan saat dunia memandangku hanya sebagai yatim piatu dari Bani Hashim, dia melihat sesuatu yang dunia buta terhadapnya, kejujuran. Di usia 40 dia mengulurkan cintanya padaku. Dan di usia 25 aku menerimanya, bukan karena hartanya, tapi karena hatinya. Kami hidup bersama dalam kesederhanaan. Dan darinya lah lahir anak-anakku, termasuk Fatimah, yang kelak menjadi ibu para pemuda surga. Tapi kehidupan yang damai itu berubah. Saat wahyu pertama turun di Gua Hira, tubuhku gemetar, jiwaku bergetar. Aku pulang ke rumah, dan hanya ada satu nama yang pertama memelukku dalam gelisah. Khadijah. Demi Allah, dia tak akan menghinakanmu, katanya. Di saat aku disebut gila, dia percaya. Di saat aku diusir, dia bertahan. Di saat semua menjauh, dia menukar seluruh hartanya untuk agama ini. Khadijah, bukan sekadar istri. Dia adalah pilar pertama dalam dakwah ini. Tanpa sorotan, tanpa gembar-gembor, tanpa pamrih. Saat dunia mencaci, Khadijah memeluk. Saat langit diam, Khadijah mendengarkan. Dan saat ia wafat, separuh jiwaku ikut terkubur bersamanya. Tahun itu dikenal sebagai Am al-Huzn, tahun kesedihan. Aku tidak pernah melupakan Khadijah. Bahkan ketika aku sudah menikah lagi setelah wafatnya, namanya tetap kuucap, hadiah-hadiah tetap kukirim ke kerabatnya, karena tidak akan ada yang bisa menggantikan Khadijah dalam hidupku. Dia percaya padaku saat dunia ragu. Dia setia saat semua menjauh, dan Tuhan telah menjanjikan rumah dari permata di surga untuknya. Karena di balik keberhasilan risalah ini, ada air mata, ada pelukan, dan ada cinta dari Khadijah binti Khuwailid. Jika kisah ini menyentuh hatimu, doakanlah untuk wanita agung ini, dan teruskan perjuangannya dengan berbagi kisah ini. Kisah istri Nabi yang No-2. Di balik megahnya sejarah Islam, berdiri wanita-wanita tangguh. Mereka tak membawa pedang di medan perang, tapi kehadiran mereka menjadi pelipur lara. Kekuatan batin dan cahaya di dalam rumah kenabian. Setelah kepergian Khadijah, Rasulullah kehilangan sebagian jiwanya. Tapi Allah tak membiarkan Nabi larut dalam kesedihan. Maka datanglah seorang wanita penuh tawa, penuh sabar. Dialah Saudah binti Zam'ah. Namanya mungkin tak sepopuler Aisyah, tapi dalam sejarah hidup Rasulullah, Saudah binti Zam'ah adalah pelita di tengah masa paling gelap. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi Nabi setelah wafatnya Khadijah. Saat itu Rasulullah dalam kesedihan yang dalam. Khadijah telah pergi. Mekah semakin memusuhi. Dakwah seakan sendiri, sunyi. Saudah, seorang janda. Sahabat yang telah berhijrah ke Habasyah kembali ke Mekah setelah ditinggal wafat suaminya. Dia tak memiliki banyak harta, tapi ia punya sesuatu yang sangat dibutuhkan Nabi saat itu. Kedamaian dan kehangatan hati. Ketika Nabi menikahinya, banyak yang mencibir. Ia bukan wanita muda. Wajahnya tidak seperti gadis Quraisy yang memesona. Tapi Nabi melihat jiwa, bukan rupa. Beliau melihat kesetiaan, bukan usia. Dan Saudah membalas cinta itu dengan pengabdian yang luar biasa. Ia dikenal lucu. Sahabat-sahabat pernah tertawa hanya karena candanya yang khas. Di dalam rumah Nabi, ia menjadi penyeimbang. Ia tahu betul bahwa tugasnya bukan bersaing, tapi menguatkan. Saat Aisyah masuk ke dalam rumah tangga Nabi, Saudah mengalah. Bahkan ia pernah menawarkan bagiannya kepada Aisyah, bukan karena lemah,
Tapi karena ia tahu, mencintai Nabi berarti siap berkorban, termasuk merelakan apa yang kita cintai. Saudah hidup bersahaja, tak pernah meminta lebih, tak pernah menyulitkan Nabi. Bagi Rasulullah, dia adalah penjaga kesabaran saat badai kehidupan datang tanpa henti. Saudah bukan wanita biasa, tapi wanita yang dipilih Allah untuk membersamai Rasulullah. Ya, di saat Nabi sedang paling hancur dan sendiri, dalam dirinya ada pelajaran besar, bahwa cinta sejati bukan selalu tentang pesona, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat semua orang pergi. Semoga kita bisa meneladani kesederhanaan dan kebesaran hatinya. Dan jangan lupa, kisah para ummahatul mukminin belum selesai. Kisah istri Nabi yang nomor 3, Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Cinta, cemburu, dan ilmu dalam pelukan Rasulullah. Dalam setiap cinta, ada cerita. Tapi tidak semua cinta menjadi bagian dari sejarah suci. Di antara semua istri Nabi, ada satu nama yang menempati tempat istimewa. Bukan hanya karena cintanya, tapi karena kecerdasannya, karena perjuangannya menjaga ilmu, dan karena ia menuntun ribuan umat dengan lisannya. So, dia masih muda ketika dinikahkan dengan Rasulullah, anak dari sahabat paling dekat, Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah dibesarkan dalam rumah yang penuh iman, tempat pertama yang menyambut Islam sejak wahyu pertama turun. Aisyah adalah wanita yang penuh cahaya. Cerdas, kritis, peka, dan berani bertanya. Ia tak hanya menjadi istri Nabi, tapi murid istimewa yang mencatat setiap kata, gerak, dan hikmah Rasulullah. Nabi mencintainya dengan cinta yang berbeda. Sampai para sahabat pun bertanya, siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Dan Nabi menjawab Aisyah, tapi cinta yang besar datang bersama ujian yang besar. Salah satu ujian terberat Aisyah adalah fitnah ifka, tuduhan keji yang dilemparkan padanya ketika ia tertinggal dari rombongan perang. Berhari-hari ia menangis, dihina, difitnah, bahkan Nabi sendiri menunduk penuh diam. Hingga wahyu turun membela kehormatannya langsung dari langit ke-7. Surat An-Nur ayat 11-20 menjadi saksi keagungan Allah dalam menjaga martabat seorang wanita suci. Aisyah bukan tanpa celah. Ia cemburu. Ia kadang ingin lebih diperhatikan. Tapi justru dari kejujuran emosinya kita belajar bahwa wanita salehah bukan berarti tak punya rasa, namun tahu di mana harus meletakkan rasa itu. Setelah wafatnya Rasulullah, Aisyah tidak berhenti. Yang Bakhupat menjadi guru besar umat ini. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkan darinya. Para sahabat besar pun datang untuk belajar padanya. Kecerdasannya melebihi banyak laki-laki di zamannya. Kritiknya tajam, hafalannya kuat, analisisnya dalam. Ia bukan hanya istri Nabi, tapi ensiklopedia hidup yang menjadi cahaya setelah wafatnya Rasulullah. Di balik kelembutannya, Aisyah membawa ketegasan. Di balik tawanya, ada kedalaman ilmu yang diwariskan kepada generasi setelahnya. Kisah istri Nabi yang nomor 4, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Dalam barisan istri-istri Nabi, ada satu wanita yang mewarisi ketegasan ayahnya dan kedekatan imannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Putri dari lelaki yang dijuluki Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan yang batil. Tapi di balik ketegasan garis nasabnya, tersimpan hati yang lembut, cemburu, dan penuh semangat untuk menghafal kalamullah. Kisah Hafsah binti Umar. Ia adalah Hafsah, putri dari Umar bin Khattab, sosok pemimpin yang ditakuti musuh dan dicintai langit. Ia tumbuh di tengah gelombang dakwah yang masih muda. Sejak kecil ia menyaksikan bagaimana sang ayah berjuang, melindungi Islam dengan darah dan air mata. Hafsah menikah muda dengan Khunais bin Hudhafah, seorang sahabat Nabi yang turut dalam perang Badar. Namun kebahagiaan itu tak lama. Suaminya gugur di medan perang, meninggalkan Hafsah sebagai janda dalam usia muda. Umar, sang ayah, gelisah. Ia mencari pendamping baru bagi putrinya. Ia menemui Utsman bin Affan, lalu menemui Abu Bakar. Tapi keduanya terdiam. Tak satu pun memberi jawaban. Umar merasa kecewa. Namun tak lama kemudian, kabar luar biasa datang. Rasulullah sendiri melamar Hafsah. Bukan sekadar karena belas kasihan, tapi karena Rasulullah melihat ilmu dan semangat Hafsah. Ia adalah wanita cerdas, tekun, dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menghafal Al-Quran dengan serius. Bahkan saat ayat-ayat Al-Quran masih ditulis di pelepah kurma dan tulang, Hafsah menghafalnya dengan hati. Di rumah tangga Nabi, Hafsah dikenal sebagai sosok yang tegas dan kadang cemburu. Ia memiliki karakter keras seperti ayahnya, namun tetap tunduk di hadapan kebenaran. Rasulullah pernah hampir menceraikannya karena sikap emosionalnya, namun malaikat Jibril datang dan berkata, "Pertahankan Hafsah.
karena dia banyak berpuasa dan banyak salat malam, dan karena dia adalah istrimu di surga. Setelah Rasulullah wafat, peran besar Hafsah tak berhenti. Di masa pemerintahan Abu Bakar, mushaf Al-Quran mulai dikumpulkan, dan salinan aslinya disimpan di rumah Hafsah. Ia menjaga lembaran Al-Quran dengan penuh kehormatan, sampai akhirnya menjadi sumber untuk mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Hafsah menjadi penjaga warisan langit. Anda dunia berutang padanya. Dalam dirinya mengalir keberanian Umar, tapi jiwanya lekat pada malam. Penuh tahajud, penuh cinta pada ayat-ayat Allah. Hafsah bukan hanya istri Nabi, ia adalah penjaga mushaf, penghafal ayat dan saksi sejarah dalam bentuk paling mulia, Al-Quran yang kita baca hari ini. Semoga kita bisa menjadi seperti Hafsah, mencintai ayat-ayatnya bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati dan kehidupan. Kisah istri Nabi yang nomor 5, Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Di antara para istri Rasulullah, ada yang dikenal dunia karena ilmunya, ada yang dikenang karena keberaniannya, tapi ada satu wanita yang meski hanya sebentar berada dalam rumah Nabi, namanya tetap harum karena kebaikannya, karena hatinya, dan karena cintanya kepada orang-orang yang tak punya apa-apa. Inilah kisah Zainab binti Khuzaimah, wanita yang dijuluki Ummul Masakin, ibu bagi orang-orang miskin. Kisah Zainab binti Khuzaimah, ia bukan wanita yang sering disebut dalam buku sejarah. Tak banyak hadis meriwayatkan darinya, tak panjang pula masa ia hidup bersama Rasulullah. Tapi cinta tak diukur dari durasi, tapi dari makna yang ditinggalkan. Zainab binti Khuzaimah berasal dari suku Quraisy. Ia dikenal sejak muda sebagai wanita yang berhati lembut. Setiap kali ada orang miskin di jalanan, ia akan menghampiri, memberi makanan, memberi senyum, dan diam-diam ia sering menangis untuk mereka di malam hari. Ia pernah menikah dengan sahabat Nabi yang gugur dalam perang. Dan sebagaimana banyak wanita salehah kala itu, ia menjadi janda dalam usia muda. Namun di saat luka itu masih terbuka, datang kabar dari Rasulullah, ia ingin menikahi Zainab. Pernikahan ini bukan karena kecantikan, bukan pula karena harta, tapi karena kemuliaan hati. Nabi ingin menjadikan rumah tangganya sebagai tempat perlindungan bagi jiwa-jiwa yang pernah diuji. Zainab hanya hidup beberapa bulan bersama Nabi, tak lebih dari 8 bulan. Tapi selama itulah, ia tetap menjadi wanita yang berbagi, meski kini ia telah menjadi Ummul Mukminin. Satu kali, seorang wanita tua datang meminta bantuan. Zainab tak menjawab dengan tangan kosong. Ia menggelar kainnya, mengambil semua yang ia punya, dan berkata, "Jika aku punya lebih, niscaya engkau tak akan pergi tanpa membawa senyum." Tak lama setelah itu, ajal menjemputnya. Ia adalah satu dari 2 istri Nabi yang wafat saat beliau masih hidup. Rasulullah sendiri yang memimpin pemakamannya. Wajah beliau sedih, karena wanita itu adalah teladan cinta dalam bentuk paling sunyi. Zainab binti Khuzaimah, namanya mungkin tak sering kita dengar. Tapi langit mengenalnya sebagai ratu kaum miskin, istri masagai wanita yang memberi sebelum diminta, dan mencintai tanpa pamrih. Hari ini ketika dunia sibuk berlomba menimbun harta, kisah Zainab mengajarkan kita bahwa yang kekal adalah apa yang kita berikan, bukan yang kita simpan. Semoga kita bisa belajar mencintai sebagaimana ia mencintai orang-orang kecil dan menjadi besar di mata Allah meski kecil di mata dunia. Kisah istri Nabi yang nomor 6, Ummu Salamah radhiyallahu anha, wanita cerdas yang dipilih langit karena kesabarannya. Dalam setiap perjuangan, selalu ada yang terluka, tapi tak semua luka berubah jadi putus asa. Ada yang memilih untuk bertahan, ada yang menjadikan sabar sebagai pakaian, dan ada satu wanita yang Allah abadikan kesabarannya dalam sejarah langit dan bumi. Dialah Ummu Salamah, seorang ibu, seorang istri, dan wanita cerdas, yang dipilih menjadi pendamping Rasulullah. Karena imannya, bukan karena kecantikannya. Kisah Ummu Salamah. Namanya Hindun binti Abu Umayyah. Namun sejarah mengenalnya dengan nama Ummu Salamah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Cerdas, tenang, dan dikenal sebagai wanita yang penuh wibawa. Ia menikah dengan Abu Salamah, seorang sahabat yang pertama-tama memeluk Islam. Bersama sang suami, ia merasakan ujian demi ujian, penyiksaan, tekanan, pengasingan. Mereka adalah bagian dari kaum muslimin yang ikut hijrah ke Habasyah dan kemudian ke Madinah. Namun satu peristiwa paling menyayat hati dalam hidup Ummu Salamah adalah perpisahan dengan suami dan anaknya saat hendak hijrah ke Madinah. Ketika hendak pergi bersama suami dan anaknya,
Keluarganya menahan Ummu Salamah, sementara keluarga suaminya merebut anaknya. Bayangkan, dalam satu hari ia terpisah dari suami dan anak sendiri. Tak bisa berbuat apa-apa. Saudara dia pergi ke tempat pertama mereka berpisah. Duduk, menangis. Hingga akhirnya berbulan-bulan kemudian, hatinya yang sabar memenangkan segalanya. Keluarganya luluh. Ia bisa menyusul suami dan anaknya ke Madinah. Namun kebahagiaan itu pun hanya sejenak. Ya karena Abu Salamah terluka dalam perang dan akhirnya wafat. Sebelum wafat Abu Salamah berdoa, "Ya Allah, gantikan untuk Ummu Salamah, seorang suami yang lebih baik dariku." Ummu Salamah menangis. Siapa yang bisa lebih baik dari suaminya? Tapi doa itu dikabulkan. Nabi Muhammad sendiri datang untuk melamarnya. Awalnya Ummu Salamah ragu. Ia berkata, "Aku wanita yang cemburu dan aku punya banyak anak." Namun Nabi menjawab dengan lembut, "Aku berdoa agar Allah menghilangkan cemburumu, dan anak-anakmu akan menjadi anak-anakku juga." Sejak saat itu, Ummu Salamah menjadi istri Nabi. Ia bukan istri yang pendiam. Ia wanita yang penuh ilmu dan argumentasi. Seringkali Rasulullah mendengar pendapatnya dalam berbagai urusan penting. Salah satu yang paling terkenal adalah saat perjanjian Hudaybiyah. Ketika para sahabat ragu untuk mencukur rambut sebagai tanda umrah batal, Ummu Salamah memberi saran penting. "Ya Rasulullah, cukur rambutmu dulu." Maka mereka pasti akan ikut. Dan benar, saran Ummu Salamah menyelamatkan situasi saat itu. Kecerdasannya menjadi berkah bagi umat. Setelah wafatnya Nabi, ia tetap menjadi tempat bertanya. Riwayat hadisnya banyak, dan setiap kata yang keluar dari lisannya penuh hikmah dan tenang. Kisah istri Nabi yang nomor 7, Zainab binti Jahsy. Wanita yang dinikahkan langit, ketundukan di atas segalanya. Di balik setiap kisah cinta, ada takdir yang tak pernah bisa kita tolak. Dan di balik setiap perintah, ada hikmah yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tunduk. Zainab binti Jahsy, wanita yang namanya dicatat dalam Al-Quran, bukan karena kisah cinta biasa, tapi karena ketundukannya kepada Allah, bahkan ketika hatinya belum sepenuhnya siap. Inilah kisah wanita yang dinikahkan langsung oleh langit, dan diajarkan sabar dalam cara yang paling sulit. Kisah Zainab binti Jahsy. Zainab adalah wanita bangsawan Quraisy. Parasnya anggun, kehormatannya tinggi, dan ilmunya luas. Ia sepupu Rasulullah dan telah menjadi muslimah sejak hari-hari pertama dakwah. Suatu hari Rasulullah menyampaikan perintah dari Allah. Zainab harus menikah dengan Zaid bin Haritsah. Zaid bukan siapa-siapa. Dulunya budak, lalu diangkat menjadi anak angkat Nabi. Zainab terdiam. Hatinya berat. Bukan karena Zaid tidak baik, tapi karena perbedaan status sosial yang begitu jauh. Namun akhirnya demi ketaatan, Zaid menadir. Pernikahan itu menjadi ujian besar. Zaid lelaki syalih, tapi hati Zainab tak bisa sepenuhnya menerima. Rumah tangga mereka tak harmonis, dan akhirnya mereka bercerai. Setelah itu, datang perintah dari langit yang lebih mengejutkan. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab. Tujuannya, untuk menghapus tradisi jahiliyah, bahwa anak angkat bukanlah anak kandung, dan mantan istri anak angkat boleh dinikahi, karena bukan mahram. Tapi kabar itu menggemparkan. Rasulullah pun merasa berat, tapi Allah menurunkan wahyu. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, "Kami nikahkan engkau dengannya." Al-Ahzab 37. Zainab menikah dengan Rasulullah bukan karena cinta dunia, tapi karena ketaatan mutlak kepada Allah. Dan sejak saat itu, ia selalu menyebut dirinya wanita yang dinikahkan oleh Allah dari langit. Namun Zainab juga manusia. Ia pernah bersaing dengan istri-istri Nabi yang lain. Kadang cemburu, kadang bicara keras. Tapi Rasulullah selalu membimbing dengan kasih sayang. Zainab dikenal sangat dermawan. Ia rajin berpuasa, rajin bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Setiap kali mendapat sesuatu, ia langsung membaginya kepada fakir miskin. Dan saat Rasulullah wafat, Zainab semakin banyak beribadah. Ia menjauh dari dunia dan fokus pada akhirat. Ia adalah istri Nabi pertama yang wafat setelah beliau. Dalam hadis, Nabi pernah bersabda, "Istri di antara kalian, yang paling dahulu menyusulku adalah yang paling panjang tangannya." Dan ternyata yang paling panjang tangan adalah Zainab karena tangannya paling sering memberi. Zainab binti Jahsy mengajarkan kita bahwa terkadang perintah Allah terasa berat. Tapi di balik ketundukan itu, ada kemuliaan yang jauh lebih besar dari keinginan hati. Ia adalah wanita yang bersedekah tanpa pamrih. Kisah istri Nabi yang nomor 8, Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha, wanita yang membawa keberkahan bagi kaumnya. Di tengah perang,
di balik barisan tawanan. Allah memilih seorang wanita untuk diangkat derajatnya, dan diangkat pula kaumnya dari kegelapan menuju cahaya. Bukan karena kekuatan, bukan karena darah bangsawan, tapi karena keimanannya, kecerdasannya, dan akhlaknya. Inilah kisah Juwairiyah binti Al-Harith, wanita yang awalnya ditawan, tapi akhirnya menjadi ratu hati dan jalan keberkahan untuk satu kabilah. Juwairiyah adalah putri dari Al-Harith bin Abi Dhirar, pemimpin Bani Mustalik, salah satu kabilah yang memusuhi Islam dan berencana menyerang Madinah. Perang tak terelakkan. Kaumnya kalah. Juwairiyah pun ikut ditawan bersama ratusan orang dari Bani Mustalik. Ia jatuh ke tangan Sabit bin Qais sebagai tawanan perang. Namun Juwairiyah tak tinggal diam. Dengan kecerdasan dan kehormatan dirinya, ia meminta mukatabah, perjanjian untuk menebus dirinya dengan mahar tertentu. Tak cukup dengan itu, Juwairiyah datang langsung kepada Rasulullah dan meminta bantuannya untuk menebus dirinya. Saat itu Rasulullah memandang wanita itu dengan penuh hormat. Dalam dirinya terlihat keberanian, harga diri, dan keikhlasan. Lalu Rasulullah menawarkan sesuatu yang lebih baik. Maukah engkau aku bebaskan? Dan aku nikahi? Juwairiyah mengangguk. Ia menerima Islam, dan pernikahan itu terjadi. Berita pernikahan Nabi dengan Juwairiyah menyebar luas. Para sahabat yang memiliki tawanan dari Bani Mustalik berkata, bagaimana mungkin kita menahan keluarga istri Rasulullah? Lalu mereka membebaskan lebih dari 100 orang. Aisyah radhiyallahu anha yang juga istri Nabi berkata, aku tidak pernah melihat seorang wanita yang membawa berkah lebih besar kepada kaumnya dibanding Juwairiyah. Karena melalui satu wanita, ratusan nyawa dimerdekakan. Juwairiyah bukan hanya cantik secara rupa, ia juga dikenal sebagai wanita ahli ibadah. Dalam satu riwayat, Rasulullah melihatnya duduk di tempat sholatnya dari pagi hingga siang. Beliau bertanya, dan Juwairiyah menjawab, aku duduk berzikir sejak selesai subuh hingga sekarang. Lalu Rasulullah mengajarkannya zikir yang jika diucapkan 3 kali, pahalanya melebihi zikir sepanjang pagi itu. Zikir itu adalah Subhanallahi wa bihamdih, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Juwairiyah wafat pada masa Muawiyah dalam usia yang panjang. Ia dikenang sebagai wanita penuh berkah, yang dari awalnya tawanan menjadi istri Nabi, dan cahaya bagi umat. Kisah Juwairiyah mengajarkan bahwa keadaan tak menentukan nilai seseorang. Seorang tawanan bisa menjadi ratu bila ia memiliki iman, harga diri, dan keberanian untuk memilih kebenaran. Melalui satu keputusan, Juwairiyah bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga seluruh kaumnya. Girls, semoga kita bisa belajar dari keberanian dan akhlaknya, dan membawa keberkahan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kisah istri Nabi yang nomor 9. Ummu Habibah radhiyallahu anha. Cinta yang bertahan di tengah jarak dan perbedaan. Ketika jarak memisahkan keimanan Gigi dalam negeri asing, hanya hati yang kokoh yang bisa bertahan. Ini bukan kisah cinta biasa, tapi cinta yang diuji bertahun-tahun oleh jarak, politik, dan iman. Inilah kisah Ummu Habibah radhiyallahu anha, putri dari tokoh Quraisy yang paling keras menentang Islam, namun justru menjadi istri dari manusia terbaik di muka bumi. Nama aslinya Ramlah binti Abu Sufyan. Ia lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya adalah Abu Sufyan, salah satu tokoh Quraisy yang paling keras menentang Rasulullah di awal dakwah Islam, namun justru dari rumah itu lahir cahaya. Ramlah adalah istri dari Ubaidillah bin Jahsh dan termasuk orang-orang pertama yang masuk Islam. Karena tekanan di Mekah, mereka hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Namun cobaan berat menanti. Di negeri asing itu suaminya murtad dan memilih menjadi Nasrani. Ramlah ditinggal sendiri asing jauh dari keluarga. Namun imannya tetap teguh. Ia bertahan di Habasyah, merawat putrinya Habibah, dan menjaga diri dalam keadaan penuh cobaan. Saat itulah, Rasulullah mengirim lamaran. Dari Madinah, beliau mengutus Raja Najasyi, Negus, untuk melamar Ramlah karena mendengar keimanannya yang kokoh. Bayangkan, di negeri asing, dalam keadaan sendiri, datang utusan Raja Kristen membawa mahar dan kabar. Rasulullah ingin menikahimu. Air mata Ummu Habibah jatuh. Bukan hanya karena Harib, tapi karena Allah mengangkat derajatnya dari wanita yang ditinggal menjadi istri dari pemimpin umat. Raja Najasyi sendiri yang menjadi wali nikahnya. Ia menggelar walimah, memberi mahar 400 dinar, dan mengirim Ummu Habibah ke Madinah dengan penuh kehormatan. Saat bertemu Rasulullah, Ummu Habibah menunjukkan akhlak luar biasa. Salah satu momen paling menggetarkan adalah ketika ayahnya,
Abu Sufyan datang ke Madinah saat masa perjanjian Hudaybiyah. Ketika Abu Sufyan ingin duduk di kasur Rasulullah di rumah putrinya, Ummu Habibah buru-buru melipat kasur itu. Abu Sufyan heran, "Apakah kau anggap aku tidak layak duduk di kasur ini?" Ummu Habibah menjawab, "Kasur ini milik Rasulullah, dan engkau musyrik maka engkau tidak layak menyentuhnya." Ucapan itu menunjukkan keimanannya yang teguh, meski ia anak bangsawan Quraisy. Meski ayahnya datang dari jauh, Islam tetap nomor satu di hatinya. Ummu Habibah hidup bersama Rasulullah hingga beliau wafat. Ia dikenal bijak, sabar, dan tenang. Ia meriwayatkan banyak hadis. Dan sampai akhir hayat, ia tetap menjadi simbol wanita yang memegang iman meski seluruh dunia mencoba merobeknya. Ummu Habibah mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan sekadar rasa, tapi keteguhan dalam menjaga iman, bahkan ketika dunia menentangnya. Ia ditinggal, diuji, disakiti oleh orang terdekat. Namun Allah membalas semuanya dengan kemuliaan. Semoga kisahnya menjadi pelipur lara bagi yang sedang diuji jarak, bagi yang merasa sendiri, dan bagi yang tetap ingin berpegang pada Islam, meski sendiri di tengah keramaian. Kisah istri Nabi yang nomor 10, Syafiyah binti Huyai, radhiyallahu anha, dari darah musuh menjadi pelindung Rasulullah. Kadang, orang yang dulunya paling jauh dari cahaya, justru dipilih Allah untuk menjadi bagian dari sejarah yang mulia. Ini bukan kisah biasa, tapi kisah seorang wanita Yahudi yang hatinya ditakdirkan lembut menerima Islam dan dipilih Allah menjadi istri Nabi Muhammad. Inilah kisah Syafiyah binti Huyai. Dari darah keturunan Bani Israel, menjadi ibu bagi orang-orang beriman. Namanya Syafiyah binti Huyai bin Akhtab. Ia lahir dalam keluarga bangsawan Yahudi dari Bani Nadir. Ayahnya Huyai adalah tokoh besar dan musuh keras Rasulullah. Syafiyah tumbuh dalam kemewahan dan pendidikan tinggi. Ia cerdas dan dikenal lembut. Namun hidupnya berubah saat peristiwa Perang Khaybar terjadi. Kaum Yahudi Khaybar memberontak dan berkhianat pada perjanjian damai. Rasulullah memimpin pasukan ke Khaybar. Dan dalam peperangan itu, ayah dan suami Syafiyah terbunuh. Syafiyah menjadi tawanan perang. Namun Rasulullah melihat sesuatu yang berbeda dari wanita ini, wibawa, ketenangan, dan kehormatan. Maka Rasulullah membebaskannya dan menawarkan untuk menikahinya. Syafiyah menerima. Bukan karena paksaan, tapi karena ia melihat cahaya kebenaran yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Pernikahan mereka menjadi simbol penyatuan dua dunia, Islam dan Bani Israel, dan juga sebagai bentuk penghapusan dendam dan kebencian masa lalu. Tapi tentu tak mudah. Di awal sebagian istri Nabi kurang menerima Syafiyah. Ada yang menyindir latar belakangnya, namun Rasulullah membelanya dengan lembut. Jika mereka berkata engkau anak Yahudi, katakan pada mereka, ayahku adalah Nabi Harun. Pamanku Nabi Musa dan suamiku adalah Nabi Muhammad. Karena Syafiyah memang keturunan dari Harun alaihissalam, Rasulullah sangat menghormatinya. Suatu ketika saat perjalanan, untanya Syafiyah terluka. Rasulullah menghentikan pasukan hanya untuk menenangkan istrinya. Syafiyah pun membalas cinta Nabi dengan kesetiaan yang luar biasa. Saat Rasulullah sakit menjelang wafat, Syafiyah berkata sambil menangis, "Ya Rasulullah, andai aku yang sakit itu, bukan engkau." Istri-istri lain sempat tersenyum sinis. Tapi Rasulullah berkata, "Demi Allah, dia berkata jujur." Setelah Rasulullah wafat, Syafiyah hidup dalam ibadah dan kebaikan. Ia sering memberi sedekah diam-diam. Dan walau berbeda darah dan latar belakang, Islam telah menyatukannya dengan umat ini. Syafiyah mengajarkan bahwa tidak ada garis keturunan, tidak ada masa lalu yang bisa menghalangi cahaya hidayah. Ia adalah bukti nyata bahwa Islam bukan agama ras, tapi agama yang menyatukan hati. Dari darah musuh, menjadi istri Rasulullah, dan ibu bagi kita semua. Kisah istri Nabi yang nomor 11. Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Setiap kisah cinta punya akhir, dan di akhir perjalanan Rasulullah, ada satu nama yang ditakdirkan menemaninya hingga penutup sejarah. Maimunah binti Al-Harits. Ia datang di saat akhir, tapi cinta dan ketulusannya tak kalah besar. Inilah kisah istri terakhir Nabi. Wanita yang menjadi penutup dari bintang-bintang paling mulia di langit cinta Rasulullah. Maimunah adalah wanita Quraisy dari kabilah Huzail. Namanya dulu Barrah. Namun Rasulullah menggantinya menjadi Maimunah, yang berarti wanita yang diberkahi. Dan memang, kehidupannya membawa banyak keberkahan. Kisah adalah janda dari Abu Ram bin Abdul Uzza. Setelah suaminya wafat, Maimunah tetap menjaga kehormatan diri dan hidup dalam kesederhanaan. Namun hatinya selalu terbuka untuk Islam. Pada tahun ke-7 Hijriah,
Rasulullah dan para sahabat hendak melakukan umrah qada, umrah pengganti karena sebelumnya dihalangi masuk Mekah. Saat itulah Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah dan saudara tiri Maimunah, menyampaikan kepada Nabi bahwa Maimunah ingin masuk Islam dan bersedia menjadi istri beliau. Rasulullah pun menerima. Dan pernikahan itu dilakukan di tengah momen yang sangat istimewa. Setelah selesainya umrah qada, pernikahan ini menandai berakhirnya permusuhan antara kaum muslimin dan Quraisy. Karena setelah itu kaum Quraisy mulai melembut dan terbuka untuk damai. Maimunah dikenal sebagai wanita yang tenang, sabar, dan sangat taat. Ia tidak banyak bicara, tapi penuh perhatian dan kelembutan. Rasulullah bersabda tentangnya, Maimunah adalah wanita paling baik dalam menjaga silaturahmi di antara kami. Ia sering menjadi penghubung antara keluarga Nabi dan kerabat-kerabat Quraisy. Ia tidak hanya menjadi istri yang baik, tapi juga perajut hubungan umat. Setelah Rasulullah wafat, Maimunah tetap hidup dalam kesetiaan dan ibadah. Dia tidak pernah menikah lagi dan menghabiskan waktunya untuk mendalami ilmu dan menyampaikan hadis Nabi. Maimunah wafat 3 tahun setelah Rasulullah pada tahun 51 Hijriah. Ia dimakamkan di tempat yang sama ia pernah dinikahi Nabi, di wilayah Saraf, dekat Mekah, dan sebelum wafat ia berpesan, "Kuburkan aku di tempat di mana aku pernah menikah dengan Rasulullah." Dan disitulah kini ia beristirahat, wanita terakhir dalam daftar istri-istri Nabi, tapi tidak terakhir dalam cinta dan ketulusan. Maimunah adalah pelengkap, penutup yang indah dari rangkaian wanita pilihan Allah. Ia datang saat akhir, tapi cintanya tetap abadi dalam sejarah kenabian. Semoga kita bisa meneladani ketulusan dan ketenangannya, dan menjadikan hidup kita berkah, walau bukan yang pertama, tapi tetap bisa menjadi yang dirindukan surga. Terima kasih sudah mengikuti Serial 11, Istri Rasulullah sampai akhir. Jika kakak merasa kisah-kisah ini bermanfaat, bantu sebarkan, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di serial berikutnya. Kisah para anak dan cucu Rasulullah atau wanita-wanita luar biasa dalam sejarah Islam.